Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Semoga hari ini selalu menyenangkan ya. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang pecahan sederhana dan teknik pewarnaan, kemudian alat dan bahan untuk mewarnai. Oke anak-anak, untuk materi pertama yaitu tentang pecahan sederhana. Apa itu pecahan? Ada yang tahu? Oke, pecahan itu merupakan bilangan kesatuan atau keseluruhan. Ada yang disebut pembilang dan ada yang disebut penyebut. Ini ilmu baru ya, walaupun tidak ada di buku paket kalian ya. Perhatikan, boleh kalian buka buku paketnya halaman 175 ya. Halaman 175 tentang pecahan sederhana. Nah, di sini ada 1/2, 1/3, 1/4. Nah, Bapak akan menyampaikan ilmu baru pada kalian ya, karena di buku tidak ada, Bapak akan menyampaikan. Nah, di sini ada 1/2. Nah, ada 1/2. Yang atas itu disebut dengan pembilang. Yang bawah disebut dengan penyebut. Bisa dipahami anak-anak? Jadi yang atas itu disebut dengan pembilang, yang bawah disebut dengan penyebut. Oke, lihat buku paketnya kalian halaman 175. Nah, di sana ada soal cerita pepaya ya. Sebuah pepaya dipotong menjadi 2 bagian. Ya, kemudian sama besar. Setiap potong pepaya dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2. Kenapa? Misalkan Pak Agung memiliki pepaya 1, ya, misalkan pepayanya dibagi ke 2 orang. Berarti ini tuh dalam satu kesatuan utuh dibagi menjadi 2 bagian. Nah, itu disebut dengan pecahan sederhana dari contoh cerita tadi. Jadi 1/2. Jadi bagi 2 bagian ya. Nah, ini misalkan ada satu kotak dibagi menjadi 2 bagian. Nah, ini disebut dengan 1/2 karena ini satu kesatuan utuh dibagi menjadi 2 bagian. Paham? Kemudian 1/3. Pak Agung mempunyai pepaya 1. Misal dibagi menjadi 3 bagian utuh. Sama besar. 1, 2, 3. Ini dibagi menjadi 3 bagian. Dari pepaya 1 dibagi ke 3 orang. Nah, itu disebut juga dengan 1/3. Dalam satu kesatuan utuh dibagi menjadi ke 3 bagian. Misalkan ada sebuah kotak lagi. Ini sebuah kotak dibagi menjadi ke 3 bagian. 1, 2, 3. Satu kesatuan utuh kotak dibagi menjadi ke 3 bagian. Disebut juga 1/3. Satu kesatuan utuh dibagi menjadi 3 bagian. Kemudian yang terakhir 1/4. Ini ada sebuah kotak dibagi menjadi 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Satu kesatuan utuh ya, satu kotak 1 dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Nah, itu untuk mengenal pecahan sederhana. Ulangi lagi ya, ini sebagai ilmu baru. Yang di atas ini disebut dengan pembilang. Yang di bawah itu disebut dengan penyebut. Ya, oke. Selanjutnya silahkan kalian buka buku paket tematiknya halaman 177. Materi kedua yaitu Bapak akan menjelaskan tentang alat mewarnai dan teknik pewarnaan bahan yang digunakan untuk membuat karya seni. Tolong perhatikan ya anak-anak. Kemudian dalam menggambar itu pastinya harus ada objek. Silakan kalian buka halaman 177.
dalam menggambar pun harus memerlukan namanya objek. Objek untuk mewarnai. Contoh Pak Agung memberikan suatu gambar yang harus kalian warnai. Nah, itu termasuk objek yang harus kalian warnai. Alat untuk mewarnai biasanya pensil warna, krayon, cat air, ataupun cat minyak dan sebagainya. Nah, dalam teknik pewarnaan dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada teknik basah dan teknik kering. Apa sih itu teknik basah? Teknik basah adalah teknik yang mewarnai dengan menggunakan cat air dan cat minyak. Ya, biasanya pelukis ya yang bisa menggunakan cat air dan cat minyak. Kemudian teknik kering. Teknik kering itu adalah mewarnai langsung dengan menggunakan pewarnanya, ya, seperti krayon atau menggunakan pensil warna. Nah, kemudian mewarnai juga dapat dilakukan dengan teknik memotong, ya, dengan menggunakan kertas warna-warni untuk mewarnai objek gambar tersebut. Kemudian dalam membuat bahan karya seni, silahkan kalian membuka halaman 180 buku tematiknya, dibagi menjadi 3 bahan untuk membuat karya seni. Ada bahan alam, bahan buatan, dan bahan bekas. Ya, bahan alam seperti kita menggunakan biji-bijian, kayu dan bambu dan sebagainya. Seperti kalau kita membuat mozaik ya, bisa menggunakan biji-bijian, kacang hijau dan sebagainya. Kalau bahan buatan itu biasanya seperti dibuat oleh manusia, contohnya plastik, logam dan besi ya. Banyak kayak apa tuh namanya? Kayak kita membuat karya seni dari logam, dari plastik dan besi. Kemudian barang bekas. Nah, barang bekas pun bisa digunakan untuk membuat karya seni seperti kaleng, kain perca, kardus, dan botol plastik. Bisa dibuat macam-macam kreativitas dalam membuat karya seni. Anak, untuk materi hari ini cukup sekian. Silakan tugasnya dikerjakan anak-anak ya. Buku paket tematiknya ya. Semoga hari ini selalu menjadi hari yang menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.